Mengapa kekerasan negara terhadap warga negara itu sering terjadi? Dilakukan oleh kekuasaan terhadap warga negara. Ini pertanyaan perenungan sebetulnya. Mengapa sebuah kekuasaan dengan terang benderang melakukan pembunuhan terhadap rakyat? Setidaknya ada 3 argumen yang bisa kita baca secara politik. Pertama, kekuasaan yang membunuh rakyatnya adalah kekuasaan yang otoriter. Praktek kekuasaan yang melihat kekuasaan itu, yang menikmati kekuasaan itu sebagai alat untuk mengendalikan seluruh warga negara. Sehingga ketika berkuasa, ada kelompok kritis, ada yang melawan, itu adalah musuh. Jadi, membunuh rakyat. Argumen pertama memang itu tanda bahwa penguasa adalah penguasa yang otoriter. Yang kedua, mengapa penguasa membunuh rakyat? Membunuh mereka yang kritis. Itu adalah tanda bahwa penguasa mengalami ketakutan terhadap mereka yang berbeda. Mengalami ketakutan terhadap mereka yang berpikir kritis. Mengalami ketakutan terhadap mereka yang melawan. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, mengapa penguasa membunuh rakyat? Itu adalah tanda bahwa penguasa sudah tidak punya legitimasi moral dan tidak punya legitimasi pengaruh untuk mengendalikan rakyat. Jadi sebetulnya saya hormati penguasa semacam itu adalah penguasa yang mengalami penurunan legitimasi. Baik legitimasi kultural maupun legitimasi formal. Secara formal sudah mulai lemah. Secara kultural rakyat sudah mulai speak up, sudah mulai tidak ada rasa takut lagi untuk mengatakan bahwa rezim ini sudah tidak layak memimpin republik ini. Dengan alasan itu mereka membunuh mereka yang mengkritik. Jadi kasus kawan kita atau peristiwa tragis yang sangat sadis terhadap kawan kita Andri Yunus adalah satu upaya sebetulnya, upaya pembunuhan terhadap mereka yang kritis terhadap kekuasaan, terhadap mereka yang menolak remilitarisme, dan itu adalah fakta empirik yang tidak bisa dibantah. Karena apa? Karena eksekutornya sudah ketahuan, kan? Eksekutornya adalah tentara-tentara. Yang belum dibongkar adalah aktor intelektualnya. Saya sudah bicara di beberapa media, siapa aktor intelektualnya? Jelas. Ada 3 kategori yang saya tidak perlu saya ulang di sini. Ketika rezim ini kemudian tidak mampu untuk membongkar siapa aktor intelektual di balik kekerasan atau di balik serangan air keras itu, maka sesungguhnya itu juga menunjukkan bahwa rezim ini sudah tidak layak memimpin republik ini. Masa membongkar aktor intelektual saja sesederhana itu nggak bisa? Kan aneh. Sementara menelusuri praktek kejahatan yang lain yang kelihatan tersembunyi, kok bisa mereka? Tapi untuk kejahatan yang sangat terang benderang, mereka tidak bisa. Itu tanda bahwa memang rezim ini tidak layak memimpin republik ini.